Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Arab kelas 7 untuk semester ganjil. Adapun tema untuk pada kesempatan kali ini yaitu tentang ta'aruf. Sebelumnya di sini saya menggunakan buku dari Kementerian Agama Bahasa Arab kelas 7. Langsung saja untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu kita dapat mengetahui mufrodat yang terkait dengan tema ta'aruf. Mengapa kita perlu mengetahui mufrodatnya? Karena jika kita nanti menemukan atau menjumpai teks-teks terkait dengan tema tersebut, kita dapat memahaminya karena kita sudah mengetahui mufrodatnya. Oke, langsung saja. Ini seperti ini ya mufrodatnya. Yang pertama yakni mufrodat huwa. Huwa memiliki arti dia untuk jenis kelamin laki-laki. Yang kedua yaitu hiya. Nah, hiya juga memiliki arti dia, tetapi khusus untuk perempuan. Untuk dua mufrodat ini, huwa dan hiya, itu merupakan kata ganti orang ketiga. Jadi bermakna dia karena menjadi kata ganti orang ketiga. Selanjutnya yaitu kata anta. Anta ini di sini berarti kamu. Kamu untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, anta juga memiliki lawannya yaitu anti. Anti memiliki arti kamu, tetapi untuk jenis kelamin perempuan. Nah, untuk anta dan anti ini itu menjadi kata ganti orang kedua, bermakna kamu. Tadi kan huwa dan dia kata ganti orang ketiga bermakna dia. Lah yang anta dan anti ini untuk kata ganti orang kedua bermakna kamu. Oke, selanjutnya yaitu kata ana, ya berarti saya. Tentunya kita dulu waktu di tingkatan madrasah ya sudah mengetahui kan, sudah sering mendengar kata ana yang memiliki arti saya. Selanjutnya yaitu kata haza. Haza di sini memiliki arti ini untuk laki-laki. Adapun kebalikannya yaitu hadhihi. Hadhihi memiliki arti ini, tetapi untuk jenis kelamin perempuan. Nah, haza dan hadhihi ini merupakan kata tunjuk untuk jarak dekat. Maksudnya itu untuk menunjuk benda-benda atau sesuatu yang ada di dekat kita. Nah, kita menggunakan dengan kata hadza atau hadhi, tergantung konteks bacaannya. Terus selanjutnya yakni kata zalika, yang berarti itu untuk laki-laki. Nah, adapun kebalikan dari kata zalika yakni tilka, yang memiliki arti itu tetapi untuk perempuan. Nah, zalika dan tilka ini merupakan kata tunjuk untuk jarak jauh. Jadi lawannya dari hadza dan hadhi. Kemudian ada lagi kata ismi atau namaku. Nanti bisa diterapkan di kosakata, di khiwar ataupun di teks-teks bacaan terkait dengan tema ini. Ismi berarti namaku. Biasanya itu untuk kata-kata ini tuh untuk menjawab suatu pertanyaan tentang nama, terkait dengan nama. Terus selanjutnya yaitu kata tolibun, berarti murid. Nah, tolibun ini berarti murid untuk laki-laki ya. Karena ada lawannya juga yaitu tolibatun. Nah, tolibatun ini bermakna murid perempuan atau siswi. Mengapa menjadi perempuan? Karena di sini ada tak marbutoh. Nah, itu tak marbutoh ini sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Beda antara tolibun dan tolibatun, gitu.
Selanjutnya yaitu ada kata sodiqoti. Oh ya, sodiki dulu ya, sodiki. Nah, kalau sodiki ini adalah memiliki makna temanku laki-laki. Kalau sodiqoti kebalikannya temanku perempuan. Untuk yang mufrad terakhir ini yaitu ismuka, berarti nama kamu. Nah biasanya ini untuk pertanyaan. Tadi kan ada kosakata ismi, itu cukup jawabannya. Nah kalau ismuka itu untuk pertanyaan. Tuh. Terus mufradat yang terkait dengan kata tanya, kan ta'aruf biasanya kan tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan, menanyakan nama, menanyakan alamat dan lain sebagainya. Nah ini ada mufradat terkait dengan ta'aruf, pertanyaan-pertanyaan untuk ta'aruf. Yang pertama kata ma berarti apa? Biasanya kata ma ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak bernyawa. Yang kedua yaitu kata hal ini memiliki arti apakah. Terus selanjutnya yaitu kata man ini kebalikannya dari kata ma. Kalau ma tadi untuk menanyakan sesuatu yang tidak bernyawa, sedangkan yang man itu untuk yang bernyawa karena memiliki arti siapa. Terus kosakata selanjutnya yakni kaifa memiliki arti bagaimana. Nah bagaimana biasanya nih, kalau kata bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan keadaan, menanyakan suatu situasi atau lain sebagainya. Kemudian kata min aina. Nah, min aina ini memiliki arti dari mana. Nah, ini juga untuk pertanyaan. Ya, misalnya ada teman kamu dari perpergian. Kamu bertanya min aina dari mana? Dari mana gitu. Jadi biasanya itu ya untuk menanyakan sesuatu juga. Terus ada lagi mufradat tentang kata sapaan. Kan kalau ta'aruf pasti kan ada menyapa dulu sebelum bertanya-tanya. Di sini ada suatu contoh lah pertanyaan dan jawabannya dalam bahasa Arab. Kata sapaan serta jawabannya kan kalau kita menyapa kan pasti ada balasan untuk yang menyapa kita. Nah, ini yang pertama yaitu kata assalamualaikum. Nah tentunya kita kan sudah familiar. Kalau ada orang menyapa menyapa kita dengan salam, pasti kan kita menjawab waalaikumsalam. Nah, gitu. Yang kedua, jika ada orang menyapa kita sabahul khair, nah kita pasti menjawabnya itu juga harus sesuai dengan apa yang disapa. Jadi ya menjawabnya ya sabahun nur, karena itu jawaban dari sabahul khair. Yang ketiga yaitu masaul khair, menjawabnya ya masaun nur. Masaul khair berarti selamat sore. Kalau tadi sabahul khair berarti selamat pagi. Selanjutnya yaitu kaifa haluk. Kaifa haluk berarti bagaimana kabarmu. Kaifa tadi kan ada kosakata kaifa. Kaifa itu berarti bagaimana. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Terus menjawabnya alhamdulillah bi khair. Itu jawabannya. Bagaimana keadaanmu? Dijawab alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan masmuka, ma ismuka. Nah, jawab artinya itu siapa namamu. Kan ada yang bertanya siapa namamu. Tadi kan ada mufradat ismuka. Ismuka kan artinya namamu. Jadi jawabannya ismi fulan atau ismi azam gitu. Artinya nama saya Azam gitu. Terus ada lagi kata man anta. Pertanyaan man anta. Man tadi kan dalam mufradatnya itu berarti siapa, untuk orang yang bernyawa, untuk sesuatu yang bernyawa. Nah, sesuatu yang bernyawa pasti kan manusia, ya kan, ya bernyawa dan berakal. Berarti kan pertanyaannya man anta. Nah, jawabannya itu ana tilmidun. Jawabannya saya murid.
belum. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan juga memahami hiwar atau percakapan terkait dengan tema ta'aruf. Oke, kita mulai ya. Nanti teman-teman bisa menirukannya. Di sini ada tokoh-tokoh yaitu Suhirman dan Mustafa. Langsung saja saya bacakan ya. Suhirman. Assalamualaikum Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullah. Suhirman. Ismi Suhirman. Wa masmuk? Mustafa. Ismi Mustafa. Suhirman. Kaifa haluk? Mustafa. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluk? Suhirman. Bikhair walhamdulillah. Mustafa. Min aina anta? Suhirman. Ana min Indonesia. Mustafa. Hal anta Indonesia? Suhirman. Naam, ana Indonesia. Wa ma jinsiyatuka? Mustafa. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Suhirman. Ahlan wa sahlan. Mustafa. Hada sadiqi. Suhirman. Ahlan wa sahlan. Mustafa. Hada akhi wa muhandisun. Suhirman. Ahlan wa sahlan. Mustafa. Hada akhi aidan huwa mudarrisun. Suhirman. Ma'assalamah. Mustafa. Ma'assalamah. Itu contoh dari khiwar terkait dengan tema ta'aruf atau perkenalan. Nah, kita mencoba memahami ya. Di sini yang pertama kan tadi ada kata salam. Berarti kan Suhirman itu menyapa terlebih dahulu, dia mengucapkan salam kepada Mustafa. Kemudian setelah mengucapkan salam, Suhirman menanyakan, Suhirman itu apa namanya, memberikan pemaparan terkait namanya. Nama saya Suhirman. Kemudian dia memberikan pertanyaan kepada Mustafa, siapa namamu gitu. Mustafa lalu menjawab, nama saya Mustafa. Kemudian mereka saling bertanya kabar, terus menanyakan dari mana, berkeluarga negara mana, dan saling mengenalkan saudaranya. Kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan ma'assalamah. Mustafa juga menjawab ma'assalamah. Itu contoh dari khiwar terkait dengan tema ta'aruf. Nah, bagaimana? Semoga kalian memahami ya terkait dengan tema ta'aruf pada kesempatan kali ini. Nah, saya masih ada di satu lagi tadrib biar kita lebih bisa memahami lagi terkait dengan tema ta'aruf tersebut. Oke, ini dia. Nah, setelah kita mempelajari mufradat yang terkait dengan tema ta'aruf, selanjutnya kita akan mengerjakan tadrib atau latihan terkait dengan tema tersebut. Di sini ada pertanyaan yang pertama, itu kan ada titik-titik yang jawabannya alhamdulillah bi khair. Nah, di sini ada pilihan jawabannya juga. Ada assalamualaikum, ada kaifa haluk, ada ilal liqa. Nah, kira-kira pertanyaan yang pas untuk jawaban alhamdulillah bil khair ini apa ya? Tadi kan sudah belajar di atas tadi untuk sapaan tersebut. Nah, mana yang sesuai kira-kira teman-teman? Nah, tentunya kan kita memilih kaifa haluk karena ini jawabannya yaitu alhamdulillah bil khair. Jawaban dari artinya kan alhamdulillah baik. Berarti kan menanyakan suatu keadaan. Jadinya jawabannya itu kaifa haluk. Bagaimana keadaanmu? Terus ada pertanyaan lagi yang ini. Sabahul khair. Nah, jawabannya apa? Kira-kira ada yang tahu gak? Nah, di sini ada 3 juga pilihan jawaban. Yang pertama sabahun nur, yang kedua sa'idun mubarak, yang ketiga sa'idatun mubarakah. Mana yang kalian pilih? Tadi sudah dipelajari juga ya di atas. Oke, betul, sip. Jawabannya yaitu sabahun nur.
artinya selamat pagi juga, karena Subahul Khair itu sapaan yang berarti selamat pagi. Jadi jawabannya Subahun Nur, selamat pagi juga. Terus pertanyaan yang ketiga, ada pertanyaannya tuh titik-titik, jawabannya Sa'idun Mubarak. Nah, di sini ada 3 jawaban, Subahul Khair, Masaul Khair, Naharuka Sa'idun. Nah, kalau kira-kira teman-teman memilih jawaban yang mana? Nah, kalau untuk yang Subahul Khair, tadi kan jawabannya kan Subahun Nur. Kalau Masaul Khair, seperti yang ada di kata sapaan di atas tadi, jawabannya kan Masaul Nur. Nah, berarti kita memilih yang Naharuka Sa'idun. Jawabannya kan Sa'idun Mubarak. Terus untuk pertanyaan yang keempat, yaitu Man Anta. Tadi kan juga ada dicontohkan Man Anta, pertanyaan gitu, jawabannya yaitu artinya apa dulu? Man Anta berarti siapa kamu? Pastilah jawabannya kan ada di 3 itu, ada Ana Tilmidun, Ismi Mahmud, Nabi Khair, Alhamdulillah. Pilih yang mana kira-kira yang cocok? Kalau kita ditanya siapa kamu, jawabannya apa? Ana Tilmidun, Ismi Mahmud, atau Ana bi Khair, Alhamdulillah. Nah, tentunya kita memilih Ana Tilmidun. Nah, siapa kamu? Gak mungkin lah kita menjawab siapa kamu? Nama saya Mahmud, kan gak cocok. Terus siapa kamu? Saya baik, Alhamdulillah, kan gak nyambung sama dengan pertanyaannya, gak ada sambungnya sama sekali. Jadi kita memilih Ana Tilmidun. Siapa kamu? Saya murid. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ini ada titik-titik. Jawabannya Ma'assalamah. Berarti pertanyaan untuk kata Ma'assalamah itu apa jawabannya? Nah, di sini ada 3 pilihan, Ilal Liqa, Sa'idun Mubarak, Subahun Nur. Nah, kalau tadi kan kita tinggal menganalisa jawaban yang ada. Kalau Sa'idun Mubarak tadi di pertanyaan di atas itu Sa'idun Mubarak itu untuk jawaban Naharuka Sa'id. Nah, kalau untuk Subahun Nur itu jawaban dari Subahul Khair. Otomatis untuk pertanyaan dari jawaban Ma'assalamah itu jawabannya yaitu pertanyaannya itu Ilal Liqa. Nah, itu tadi ada 5 tadrib terkait dengan tema kita tentang ta'aruf. Tadi kan pada saat kita mempelajari mufradat ada kata dua, dia, tilka, dalika. Itu ada pengkhususan, kalau dua untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Ada juga terdapat dalam kalimat isim seperti tolibun, tolibatun. Itu kan ada perbedaannya. Kalau tolibun itu bermakna murid laki-laki, kalau tolibatun murid perempuan. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu terletak pada ada dan tidaknya tak marbutoh. Nah, salah satu ciri untuk membedakannya yaitu membedakan jenisnya itu termasuk untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, kalau untuk perempuan itu biasanya katanya atau lafadznya itu ada tak marbutohnya seperti kata tolibatun dan tolibun. Nah, jadi itu ada pembeda. Nanti jika ada pertanyaan seperti ini ya, misalnya ada pertanyaan man anta. Nah, man anta itu kan, kalau anta kan tadi kan artinya kamu, nah untuk laki-laki. Jadi jawabannya kan harus sesuai dengan konteks pertanyaannya. Pertanyaannya kan untuk laki-laki, maka jawabannya ya untuk laki-laki juga. Ana tolibun, saya murid laki-laki, bukan ana tolibatun. Itu tidak sesuai karena pertanyaannya itu untuk laki-laki, maka jawabannya itu harus laki-laki juga. Tuh. Ada lagi untuk contoh hadza dan hadhihi. Jika ada kata man mahada gitu ya,
Mahada, apa ini? Nah, kita menunjuk kursi. Kursi kan bahasa Arabnya kan kursiyun, tidak ada tangan butuhnya, otomatis kan jawabannya gue hada kursiyun, bukan hadihi kursiyun. Kita mengikuti pertanyaannya, konteks pertanyaannya laki-laki, jawabannya juga harus laki-laki. Kalau pertanyaannya perempuan, jawabannya perempuan. Nah, masih banyak kok contoh yang pembeda antara laki-laki dan perempuan. Contohnya lafaz muslimun dan muslimatun, mukminun, mukminatun. Banyak. Kalau laki-laki itu nggak ada tamat butuhnya, tapi kalau perempuan itu ada tamat butuhnya. Nah, ini ada pengecualian. Untuk nama orang itu tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Contohnya ada kok nama untuk perempuan tapi tidak ada marfu'nya, tapi kan itu sebuah nama. Contohnya Zainabun kan tidak ada tak marfu'ah, tetapi itu lazimnya digunakan untuk jenis kelamin perempuan. Jadinya nanti kalau ada suatu pertanyaan, suatu teks terkait dengan adanya lafaz Zainab, nanti gabungannya ya harus dengan lafaz yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya Zainab tilmidatun, Zainab adalah murid perempuan. Jangan Zainab tilmidun, karena Zainab ini menunjukkan arti nama seorang perempuan, bukan nama seorang laki-laki, walaupun Zainab ini tidak ada tamat butuhnya. Nah, berbeda lagi untuk kata Hamzatun itu kan ada tamat butuhnya, tetapi itu lazimnya kata Hamzah kan untuk nama seorang laki-laki. Nah, kalau kita menemukan ada kata Hamzah, nah seperti contohnya itu ada kata Hamzah tilmidun, itu betul. Karena apa? Karena Hamzah itu memiliki arti nama untuk seorang laki-laki, bukan Hamzah tilmidatun, walaupun kata Hamzah itu ada tamat butuhnya. Itu kita harus pandai-pandai membedakan mana yang muannas, mana yang mudzakkar, agar tidak terjadi kesalahan saat kita menentukan kosakata atau mufradat yang sesuai dengan kata yang telah ada. Jangan sampai ada kesalahan, yang ini mufradatnya untuk laki-laki digabungkan dengan perempuan, nanti tidak ada kecocokan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Setelah kita mempelajari mufradat terkait dengan tema ta'aruf, kita juga telah belajar membaca dan memahami khiwar tentang tema ta'aruf, dan juga kita telah belajar menjawab tadrib tentang ta'aruf. Sekarang kita akan mengingat kembali mufradat yang telah kita pelajari. Nah, sini saya tampilkan mufradatnya, nanti kita artikan sama-sama. Itu yang kata yang pertama, yaitu kata huwa. Tadi berarti apa? Dia laki-laki. Yang kedua yaitu kata hiya, yang berarti dia perempuan. Tadi ada anta, yang berarti kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Anak, saya. Hada artinya ini laki-laki. Hadihi artinya ini perempuan. Dalika artinya itu laki-laki. Tilka itu perempuan. Dan juga ada kata ismi, artinya namaku. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi, kalian hafalkan mufradat yang telah kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Agar apa? Agar kita dapat mempraktekkan atau menerapkannya dalam sebuah teks hiwar atau teks-teks bacaan yang lain terkait dengan tema ta'aruf ini. Nanti jika ada sesuatu penjelasan yang belum begitu jelas, nanti bisa
disambung di lain waktu. Jadi untuk inti pembelajaran pada kesempatan ini yaitu kita belajar tentang tema ta'aruf atau perkenalan. Nah, biasanya ta'aruf ini kita laksanakan pada saat awal kita berjumpa dengan seseorang yang baru kita kenal. Kita melakukan ta'aruf ini menggunakan bahasa Arab. Jadi kita sudah mempelajari mufradat bahasa Arabnya tadi, seperti manismuka, man anta, masmuka, min aina anta, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang tema ta'aruf pada kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita pada kali ini. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.